Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Herani Lubis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai integritas. Apa itu integritas? Integritas adalah suatu konsep yang berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan, nilai, metode, dan prinsip. Di dalam dunia kerja, integritas merupakan suatu nilai penting. Pasalnya, orang yang berintegritas umumnya berkarakter kuat dan memiliki pribadi yang jujur. Lalu, apa pentingnya integritas dalam bekerja dan bagaimana cara mengaplikasikannya? Oke, saya akan menjelaskannya satu persatu. Pertama, menciptakan reputasi baik. Bagi para pemimpin perusahaan, mengoperasikan bisnis dengan integritas akan memberi reputasi baik ataupun reputasi positif di industri dan komunitas bisnis lokal. Hal ini tentu sangat penting jika bisnis tersebut merupakan bisnis jangka panjang atau berulang atau menyediakan produk bisnis to bisnis. Kedua, menciptakan pelanggan yang setia. Ketika pelanggan mempercayai perusahaanmu, maka bisnismu akan berlangsung secara jangka panjang. Tidak akan ada seorang pun secara sadar melakukan bisnis dengan perusahaan yang memiliki reputasi yang buruk, terjebak dalam kebohongan, terlibat dalam skandal, dan tindakan korupsi lainnya. Keuntungan menjalankan bisnis dengan integritas adalah mendapatkan pelanggan yang sudah ada atau mempertahankan pelanggan yang sudah ada dan memiliki potensi periklanan dari mulut ke mulut yang akan membawa lebih banyak pelanggan. Ketiga, menciptakan budaya perusahaan yang baik. Pemimpin yang berintegritas akan memberikan contoh yang baik kepada bawahannya, sehingga membuat para karyawan menyukai sosok pemimpin tersebut. Selain itu, sikap ini juga akan membentuk kepercayaan satu sama lain antar karyawan, sehingga lebih mudah untuk melakukan kolaborasi tim dan mengurangi perselisihan. Keempat, memiliki karyawan dengan etika yang baik. Karyawan dengan standar tinggi seringkali tertarik dengan perusahaan dengan integritas tinggi. Karyawan yang memiliki etika dan nilai bisnis yang sama cenderung menjadi perwakilan perusahaan yang baik dan berprestasi dengan cara yang dapat dipercaya. Hal ini tentu akan membuat bisnis menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Karyawan yang yakin bahwa perusahaan mereka tidak akan menipu atau menyesatkan pelanggan biasanya yakin mereka akan diperlakukan secara adil. Maka dari itu, perusahaan yang memiliki integritas cenderung dapat mengurangi pergantian karyawan dan meningkatkan tenaga kerja yang berkualitas. 5. Memiliki potensi penghasilan meningkat. Salah satu keuntungan terbesar menjalankan bisnis kecil dengan rasa integritas adalah potensi peningkatan pendapatan. Bisnis yang terlibat dalam kontroversi seringkali kehilangan klien besar dan kesulitan menarik pelanggan maupun karyawan. Sebaliknya, perusahaan yang jujur dan terus terang memiliki kemungkinan lebih besar untuk mendapatkan rasa hormat di industri dan meraih pangsa pasar yang lebih besar dari rata-rata. Perusahaan dengan reputasi bintang juga mungkin lebih mudah mendapatkan pembiayaan bisnis dan menarik investor. Selain itu, secara emosional, umumnya seseorang yang memiliki integritas juga memiliki motivasi dalam bekerja, sadar diri, solidaritas tinggi, empati, simpati, dan emosi yang stabil. Tentu hal ini sangat penting bagi perusahaan. Sedangkan secara sosial, bentuk integritas dalam diri seseorang membuatnya lebih mudah dalam menjalin hubungan baik dengan orang lain dalam melakukan kerjasama di masyarakat. Cara mengaplikasikan sikap integritas di dalam bekerja adalah: pertama, hormati dan ikuti kebijakan perusahaan. Kebijakan di tempat kerja dibuat untuk memandu karyawan tentang praktik terbaik mulai dari perilaku hingga cara berpakaian. Dengan mengikuti kebijakan perusahaan, kamu sudah menerapkan cara menunjukkan integritas dan membuat keputusan berdasarkan informasi, nilai, dan tujuan bisnis. Kedua, selalu siap dalam bekerja. Banyak dari kita mengenal orang-orang yang bersedia untuk mendelegasikan tetapi ragu-ragu untuk mengotori tangan mereka. Sebaliknya, karyawan dengan nilai integritas adalah mereka yang mau mengatur di luar pekerjaan mereka sendiri dan membantu orang lain jika situasi membutuhkan. Ketiga, bertanggung jawab atas kesalahan.
Cara selanjutnya untuk menunjukkan integritas adalah dengan berani mengakui dan bertanggung jawab atas kesalahan. Tak perlu takut untuk mengakui kesalahan, karena pada dasarnya manusia pasti pernah berbuat salah. Mengakui dan bertanggung jawab atas kesalahan menunjukkan bahwa kamu jujur dan terbuka terhadap masukan yang membangun. Kedua sifat ini umum dimiliki bagi orang-orang dengan tingkat integritas kerja yang tinggi. Keempat, menghormati pendapat orang lain. Perbedaan pendapat saat bekerja dalam tim tentu merupakan hal yang wajar terjadi. Cobalah untuk mendengarkan, menghormati, dan menerima pendapat orang lain. Jika kamu nampak tidak setuju dengan pendapat tersebut, kamu bisa menyampaikan apa yang menurutmu benar, lalu menghormati keputusannya. Kelima, menjaga barang milik orang lain. Salah satu cara menunjukkan bentuk dari integritas adalah dengan menjaga barang milik kolegamu dengan baik, termasuk menjaga barang di perusahaanmu. Menjaga barang milik orang lain dengan baik akan membawamu pada keuntungan. Kamu akan lebih dipercaya jika kamu akan meminjam kembali barang tersebut. Namun, apabila kamu merusaknya, tentu orang yang kamu mintai pinjaman akan menolak. Yang keenam, meningkatkan etos kerja. Bentuk integritas lainnya adalah meningkatkan produktivitas kerja dengan cara menyelesaikan semua pekerjaan dengan baik sebelum tenggat waktu. Ini bisa menjadi contoh untuk bentuk integritasmu kepada atasan bahwa kamu sangat termotivasi untuk bekerja. Ketujuh, pimpin dengan memberikan contoh. Bila kamu sebagai pemimpin, ada baiknya kamu konsisten memberikan contoh, karena itu adalah salah satu sikap integritas. Gaya dan sikap kerjamu terhadap orang lain akan menjadi dasar yang kuat agar orang lain mengikutimu. Tunjukkanlah bekerja dengan standar yang tinggi dan profesional agar hasil kerja tim semakin baik. Kedelapan, memenuhi janji. Kamu mungkin seringkali membuat janji, terutama di tempat kerja. Berjanji kepada teman kantor, bos, ataupun timmu sendiri. Ingatlah bahwa hal yang terpenting dari berjanji adalah memenuhi janji tersebut. Dengan memenuhi janji, kamu dapat memegang omongan dan komitmenmu dengan baik. Yang terakhir, 9. Dorong tim untuk mengemukakan pendapat. Cara meningkatkan kinerja tim agar tetap efektif dan kreatif adalah dengan memberikan ruang seluas-luasnya kepada tim untuk mengemukakan pendapat. Namun, ingat, bukan berarti pendapat semua orang dapat diterima begitu saja, melainkan dengan menumbuhkan diskusi kreatif yang jujur, kritis, berpikiran terbuka, dan menghormati pendapat orang lain. Kamu bisa memberi ruang yang besar untuk berdiskusi dengan mereka. Di samping mereka juga harus mau menerima kritikan yang membangun untuk menciptakan hasil yang lebih baik. Terima kasih, sampai di sini video saya kali ini. Semoga kita dapat bertemu di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.